Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada seseorang yang berusaha, berikhtiar dan memburu ridho Allah Ta'ala. Dia lakukan dengan segala cara, dengan ketaatan yang maksimal kepada Allah Ta'ala, dengan menjalankan syariat Allah Ta'ala dengan benar, dan selalu mengamalkan amalan ibadah yang diperintahkan dalam agamanya. Akan tapi para pemirsa, orang tersebut ternyata bertepuk sebelah tangan. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan ridho Allah Ta'ala, sebab dia tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Sebab agama kita mengatakan bahwa ridhollahi biridho walidain, sukhtullahi bisukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Semaksimal apapun kita untuk mendapatkan ridho Allah, tapi jika kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua, maka akan bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan, dan ini sangat mudah sekali, adalah mendapatkan ridho dari orang tua kita yang melahirkan kita atau mertua kita. Itu adalah orang tua ketemu besar, dan dia juga termasuk orang tua kita. Lalu bagaimana jika kita sudah taat kepada orang tua, tetapi orang tua kita sudah meninggal? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mendoakannya. Dan kebetulan ini momen sebelum Ramadan, momen yang paling tepat untuk menziarahi kubur. Rasulullah pernah mengatakan, qad nahaitu an ziyaratul kubur fazuruha. Sungguh aku pernah melarangmu untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Ini perintah Nabi. Dalam hadis Muslim dikatakan bahwa Nabi pernah melarang, karena pada waktu itu fokus pada yang utama, yaitu menghilangkan perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan. Setelah berhasil, maka Nabi memerintahkan untuk berziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini memang dianjurkan oleh agama kita, karena memang bahkan Nabi menyuruh kita untuk mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur kepada di tempat kuburan, di makam, kita diperintahkan mengucapkan seperti itu. Apa fungsinya? Menunjukkan bahwa yang ada di kubur itu masih ada dan menunggu kita. Mereka pun bisa menjawab. Orang tua kita yang melahirkan kita, tak kala kita jarang bertemu, kemudian ketika hari raya tentu menanyakan, ya opo kabarmu nak? Beda kalau kita lakukan secara daring, dengan telepon, dengan kita bertemu langsung. Kita mudik ketemu orang tua, itu sama saja dengan kita mendatangi makam orang tua. Jika kita datang ke makam itu, sangat senang sekali orang tua kita, sangat bahagia sekali orang tua kita. Oleh karena itu para pemirsa,
marilah semangat untuk berziarah kubur di bulan Ramadan sebelum menjalankan ibadah bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mati itu sangat, yang mengantarkan dia itu tiga macam. Yang pertama adalah amal perbuatannya, yang jelas dia akan mengantarkan dia. Yang kedua, ketika dia diangkat dimandikan dan diantar ke kuburan, yang mengantarkan adalah keluarga, teman, dan saudara-saudaranya. Dan yang ketiga adalah hartanya. Kan, tapi keduanya ini akan meninggalkannya. Keluarga, saudara, teman-temannya meninggalkannya, hartanya juga meninggalkannya. Dia cuma ditemani dengan amal perbuatan saja. Di tempat yang gelap dan sepi dan sangat sempit sekali di alam kubur, dia cuma ditemani oleh amal perbuatan dia ketika masih hidup. Lah, kita sebagai anaknya, jangan sampai tak kala kita masih hidup, masih ingat pada orang tua, kita tidak menziarahi kubur. Padahal kita itu sangat dinanti oleh ahli kubur. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita semangat untuk berziarah, untuk menyenangkan kedua orang tua. Jika kita mendapatkan ridho dari orang tua kita karena kita sering berziarah kubur, maka ridho Allah sudah di depan mata. Berat sekali orang meninggal, dia cuma ditemani dengan amal perbuatan. Teman setianya adalah amal perbuatan. Dan kadang-kadang amal perbuatan itu bisa hilang, bisa lenyap, karena dampak dari amal perbuatan itu masih berkaitan dengan hak orang lain. Berat sekali, masyaallah muslim, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita ini di tempat yang sempit, gelap, dan tidak ada teman sama sekali. Cuma amal perbuatan kita yang kita rekam dalam kehidupan kita, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi ada teman setia kita, yaitu amal perbuatan itu bisa bertambah dan bertambah. Jika amalan perbuatan itu masih terjadi di kehidupan nyata, meskipun dia sudah meninggal. Salah satunya adalah teman setia yang akan menjadikan teman orang yang meninggal itu ada tiga. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Jika kita menyampaikan kepada orang, seperti saya menyampaikan kepada dengan semua mengenai amal ziaratul kubur atau berbakti kepada orang tua, dan umpama diamalkan oleh jenengan, oleh para pemirsa, maka saya akan mendapatkan pahala seperti yang Anda amalkan, seperti yang jenengan amalkan dalam kehidupan jenengan sendiri. Jadi saya dapat satu. Jika orang yang mengamalkan 5, dapat 5. Dan meskipun saya sudah meninggal, itu akan berjalan terus amalan. Itu yang menemani kita, ilmu bermanfaat. Nah, ini kita lihat saja orang-orang yang berjasa dengan ilmu bermanfaat dan penyebaran agama Islam. Kita lihat para makam wali-wali Allah. Berapa ribu, berapa juta orang yang mendatanginya setiap hari, mendoakan, tidak kenal dia dan tidak paham siapa dia, terus mendoakannya.
dia akan mendapatkan pahala terus menerus. Dapat khasiatnya ilmu, pengetahuan, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Dia akan menamani dan semakin banyak dan semakin banyak. Bahkan temannya semakin banyak ketika di alam kubur. Yang kedua, para pemirsa, yang menemaninya adalah amal jariah. Amal. Gambaran konkretnya, tak kala kita merawat tanaman, suka istilahnya yang di sekolah itu merawat tanaman, adiwiyata, suka tanaman, merawat tanaman. Ketika kita meninggal, tanaman itu semakin berkembang dan dipraktekkan pada orang-orang dan dinikmati banyak orang, maka kita tidak terhindar banjir, musibah-musibah, bencana alam tidak terjadi karena jasa kita merawat tanaman tersebut. Meskipun kita sudah meninggal, maka kita akan mendapatkan pahala terus-menerus, namanya amal jariah. Kita membuat sumber air, membuat aliran air, kemudian digunakan oleh banyak warga, digunakan untuk kegiatan banyak warga, mulai wudhu, sholat, mandi dan segala macam, menyucikan diri, maka kita akan mendapatkan pahala terus menerus meskipun kita sudah meninggal, terus dan semakin banyak teman kita di alam kubur, yaitu amal perbuatan kita berupa amal jariah tersebut, termasuk kita menyumbang apa yang di masjid, lantai masjid kita melakukan sholat itu akan berdampak pada tubuh kita ketika kita meninggal. Yang ketiga, anak soleh. Orang tua kita tentu berharap kita termasuk anak yang soleh. Jika kita beramal baik, melakukan perbuatan baik, maka orang tua kita akan mendapatkan amalan seperti yang kita amalkan. Jika kita melakukan ketaatan kepada Allah, berbakti kepada Allah Ta'ala, maka orang tua kita 100% mendapatkan pahala seperti yang kita lakukan. Termasuk doa kita akan sampai, tidak mungkin tidak sampai. Bahkan ziarah kubur itu sangat ditunggu oleh orang tua kita, sebagai pertemuan kita dengan orang tua kita meskipun kita sudah beda alam. Para pemirsa, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga 3 teman setia kita ini, yaitu ilmu bermanfaat, amal jariah, dan anak soleh yang kita lakukan, bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Maka kelak ketika kita di dalam kubur, kita akan mempunyai teman setia yang sangat banyak sekali dan berkembang dan kita mempunyai teman yang sangat ramai sekali di alam untuk menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.